Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang hebat, pertemuan kali ini kita akan membahas teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, seseorang, benda, tempat, dan sebagainya secara detail. Hal yang digambarkan meliputi kenampakan, bau, suara, sifat, atau tekstur dari objek. Berikan contoh berikut ya. Monumen Nasional atau Tugu Monas Jakarta adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang dan melestarikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia serta untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi selanjutnya. Lokasi Monas terdiri tepat di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Monumen Nasional menjulang setinggi 132 meter. Pada halaman luar mengelilingi monumen, tampak relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Sayang sekali beberapa patung dan arca rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis. Teks di atas termasuk teks deskripsi karena menggambarkan tentang monumen nasional atau yang dikenal dengan Monas. Kita dapat mengetahui tentang tujuan didirikannya Monas, di mana letak Monas, berapa tinggi Monas, dan hal-hal lain yang terkait dengan Monas sebagaimana digambarkan dalam teks tersebut. Anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada bagian ini dikenalkan pada hal terkait secara umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi. Pada bagian ini digambarkan lebih detail tentang tampilan fisik, kualitas, dan ciri khusus yang dimiliki oleh objek deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi. 1. Kata sifat atau yang lebih kita kenal dengan adjektiva, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Ciri-ciri kata sifat: adanya imbuhan ter yang mengandung arti paling. Contoh, terbaik. Dapat didahului kata lebih, agak, paling, sangat, dan cukup. Contoh, lebih baik. Dapat diperluas dengan proses pembentukan se plus reduplikasi plus nya. Contoh, sebaik benda atau nomina, yaitu kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak maupun konkret. Proses pembentukan kata benda. 1. Kata benda dasar, yaitu kata-kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda, sehingga kata ini tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk lainnya. Contoh, buku, meja, kursi. Yang kedua yaitu kata benda turunan. Jenis kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Proses pembentukan ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu A. Verba plus an. Contoh, makanan. B. Plus verba. Contoh, pelukis. P. Plus adjektiva. Contoh, pemarah. Per plus nomina. An. Contoh, perbudakan. Menyusun teks deskripsi. Pertama yaitu mencermati deskripsi suatu objek. Kedua yaitu mulai menulis pokok-pokok isi teks, yaitu identifikasi objek dan deskripsinya.
Ketiga yaitu memberikan kesan terhadap deskripsi objek tersebut jika menggunakan teks deskripsi sugestif. Nah, pertemuan kita kali ini, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.